Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampuh analisis perkembangan anak usia dini, yaitu Maimunatul Munaamah, SPDE MPD, dan tidak lupa juga semua teman-teman yang kami cinta dan sayangi. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Analisis Perkembangan Bahasa Usia 3-4 tahun. Saya atas nama Khotimah sebagai moderator dan juga sebagai penyaji pertama dari makalah kami, dan juga perkenalkan penyaji kedua dari makalah kami, yaitu Raihannatul Jannah sebagai penyaji kedua. Langsung saja, pengertian bahasa. Pengertian bahasa ini adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Juga ada beberapa pendapat dari seorang tokoh bahwa definisi bahasa itu adalah ucapan mengenai pikiran dan perasaan manusia dengan menggunakan alat bunyi atau suara. Dengan berkembangnya bahasa pada anak akan memudahkan anak berkomunikasi dan mengutarakan apa yang ia inginkan dan ia rasakan kepada orang lain, terlebih kepada teman sebaya. Oleh karena itu, perlunya guru memahami konsep dari perkembangan pada anak. Selanjutnya, menurut Partono Dewo mendefinisikan perkembangan bahasa pada anak secara berlahan dari melakukan ekspresi suara, lalu berekspresi dengan berkomunikasi, dan dari hanya berkomunikasi dengan menggunakan gerakan dan isyarat untuk menunjukkan keinginannya, berkembang menjadi komunikasi melalui tuturan yang tepat dan jelas. Tahapan perkembangan anak yang diungkapkan melalui pikiran dan menggunakan kata-kata yang menandakan atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Berdasarkan beberapa pendapat yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak dimulai sejak bayi, yang berlandaskan pada pengalaman, kecakapan, dan progres dalam berbahasa. Perkembangan bahasa merupakan media bagi anak dalam menjalin komunikasi sosial. Dengan berkembangnya bahasa pada anak akan memudahkan anak dalam mengutarakan apa yang ia inginkan dan dia sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi bahasa di sini ada beberapa fungsi ya. Dari fungsi berbahasa ini sebagai alat berkomunikasi dengan lingkungan. Juga fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual. Selanjutnya, fungsi bahasa ini sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak. Juga fungsi bahasa ini sebagai alat menyatakan perasaan dan buah pikiran pada orang lain. Ya, mungkin hanya ini presentasi saya. Selanjutnya kami pasrahkan ke penyaji kedua, yaitu Raihannatul Jannah. Dipersilakan. Baik, saya di sini sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan bahasa dan analisis perkembangan bahasa usia 3-4 tahun.
Yang pertama, karakteristik perkembangan bahasa, di mana karakteristik ini melalui pencapaian perkembangan anak usia dini dalam aspek bahasa yang terdapat dalam Permendikbud 137 tahun 2014, yaitu pada usia 2-3 tahun, pada usia 3-4 tahun, dan yang pertama dari usia 2-3 tahun, yakni harus memahami bahasa dan mengungkapkan bahasa. Dalam memahami bahasa ini memainkan kata atau suara yang didengar atau diucapkan berulang-ulang. Hafal beberapa lagu anak sederhana, misalnya memahami cerita atau dongeng sederhana, memahami perintah sederhana. Dan dalam mengungkapkan bahasa, contohnya menggunakan kata tanya dengan tepat. Dan yang kedua, menggunakan 3 atau 4 kata untuk memenuhi kebutuhannya. Dari usia 3-4 tahun, yakni memahami bahasa, misalnya pura-pura membaca cerita bergambar dalam buku dengan kata-kata sendiri. Dan yang kedua, dalam memahami bahasa, contohnya mulai memahami 2 perintah yang diberikan persamaan. Dari usia 3-4 tahun, mengungkapkan bahasa, yakni sebagai contoh mulai menyatakan keinginannya sendiri dengan mengucapkan kalimat sederhana. Yang ketiga, mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana. D. Analisis perkembangan bahasa usia 3-4 tahun. Dalam proses pembelajaran anak usia melalui perkembangan bahasa anak dengan metode bercerita, maka di sini dengan mudah anak akan menyampaikan sesuatu yang berisi tentang suatu kejadian yang disampaikan melalui lisan atau audio dan visual. Jadi dalam perkembangan bahasa ini anak menggunakan metode bercerita. Maka dengan ini saya menganalisis murid saya sendiri. Kebetulan dia juga keponakan saya sendiri, namanya Muhammad Gibran Abdurrahman Wahid dan dipanggil Gibran. Ketika dia berangkat sekolah dari rumahnya, terus sampai ke sekolah dia nunduk terus dan nunduk memejamkan matanya kepada umminya dan juga tidak mau disapa oleh orang lain. Diajak ngomong sama guru-guru lainnya dia tidak merespon, diajak temannya tidak merespon. Jadi saya sebagai guru dan guru-guru lainnya mengajak Gibran ini untuk bermain dengan teman sebayanya dan belajar bersama guru dan murid lainnya. Agar dia mau belajar dan bermain dengan teman sebayanya, maka saya berkomunikasi dengan umminya atau mbak ipar saya. Dia itu, saya bilang kepada umminya, "Mbak, Gibran kok nggak mau belajar? Kalau mau belajar dia harus berkomunikasi dengan temennya, Mbak. Mbak, kamu harus keluar dulu ya, dan HP-nya Gibran ditaruh dulu di tasnya, jangan sampai dia lihat tasnya dan dia tidak mau berteman dan tidak mau berbicara dengan teman lainnya." Ketika Gibran sudah mau belajar, saya ajak anak itu ke kelas dan bermain dengan temannya. Dan akhirnya Gibran itu mau
belajar dan berkomunikasi atau bercerita dengan teman sebayanya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini dengan mudah anak akan menyampaikan sesuatu yang berisi tentang suatu kejadian yang disampaikan melalui lisan atau audio dan visual. Jadi dalam perkembangan bahasa ini anak menggunakan metode bercerita. Maka dengan ini saya menganalisis murid saya sendiri. Kebetulan dia juga keponakan saya sendiri. Namanya Muhammad Gibran Abdurrahman Wahid dan dipanggil Gibran. Ketika dia berangkat sekolah dari rumahnya, terus sampai ke sekolah dia nunduk terus dan nunduk memejamkan matanya kepada uminya dan juga tidak mau disapa oleh orang lain. Diajak ngomong sama guru-guru lainnya dia tidak merespon, diajak temannya tidak merespon. Jadi saya sebagai guru dan guru-guru lainnya mengajak Gibran ini untuk bermain dengan teman sebayanya dan belajar bersama guru dan murid lainnya. Agar dia mau belajar dan bermain dengan teman sebayanya, maka saya berkomunikasi dengan uminya atau mbak ipar saya. Dia itu, saya bilang kepada uminya, "Mbak, Gibran kok nggak mau belajar? Kalau mau belajar dia harus berkomunikasi dengan temennya, Mbak. Mbak, kamu harus keluar dulu ya, dan HP-nya Gibran ditaruh dulu di tasnya, jangan sampai dia lihat tasnya dan dia tidak mau berteman dan tidak mau berbicara dengan teman lainnya." Ketika Gibran sudah mau belajar, saya ajak anak itu ke kelas dan bermain dengan temannya. Dan akhirnya Gibran itu mau belajar dan berkomunikasi atau bercerita dengan teman sebayanya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.